Halo everyone, di kesempatan kali ini gue akan menjelaskan satu tutorial yaitu OSS RBA, UMK, dan SPPL-nya dengan peraturan terbaru yaitu PP 28 tahun 2025, OSS terupdate di Desember tahun 2025. Jadi gini teman-teman, tutorial ini belum fix 100% dikarenakan di website OSS-nya itu sendiri itu belum update yang betul-betul fix. Gue kemarin masih sempat ngelihat di OSS RBA yang khusus UMK, bahkan di situ harus ngurus PKKPR. Itu kan sebuah hal yang salah dikarenakan di PP 28 itu untuk UMK tidak mensyaratkan untuk si PKKPR. Jadi kemungkinan untuk tutorial ini belum fix, tapi kalau kalian mau tahu bagaimana sistematika mengurus perizinan dengan PP 28 tahun 2025, boleh banget tutorial ini diikuti sampai selesai. Jadi kita akan mulai untuk tutorial kali ini dari mulai slide yang pertama. Jadi begini teman-teman, ada hal yang harus dipahami dengan OSS terbaru untuk mengurus perizinan. Nah, dia itu ada pemisahan antara step-step perizinan. Sedangkan di alur OSS di tahun 2021 dengan PP Nomor 5 tahun 2021 itu ada 4 stepnya teman-teman. Step pertama itu pengisian seluruh data usaha. Terus di step kedua itu pengurusan izin lokasi KKKPR atau PKKPR. Kalau UMK dia langsung penerbitan nomor induk berusaha. Itu yang membedakan antara UMK dan non-UMK. Terus yang keempat, itu langsung lanjut ke pengurusan izin usaha, sertifikat standar jika resikonya menengah tinggi sampai tinggi. Jadi ini adalah 4 step dengan konsep PP 5 tahun 2021. Sedangkan menurut PP 28 tahun 2025 ini dibedakan step-stepnya teman-teman. Yang pertama yang kita harus lakukan supaya kita paham, ini kita harus ngisi data lokasinya terlebih dahulu. Setelah kita isi data lokasi, kita menentukan status resiko daripada KBLI-nya. Setelah status resiko KBLI-nya terbit, maka kita harus ngurus izin lingkungannya terlebih dahulu ke website amdal.net. Nah, setelah website amdal.net-nya selesai, itu kita masuk ke penerbitan NIB sampai ngurus izin usaha sertifikat standar jika resikonya menengah tinggi atau tinggi. Nah, kalau kalian KBLI-nya atau status akunnya itu non-UMK, maka di nomor yang satu ini kalian harus ngurus dulu PKKPR atau KKKPR-nya. Kalau kalian di situ sudah lewat, baru kalian bisa lanjut ke step selanjutnya. Itu semua sama. Seperti itu teman-teman. Untuk konsep mengurus perizinan menurut PP 28 tahun 2025. Kita lanjut. Jadi ini merupakan teknis bagaimana step-step untuk menerbitkan NIB menurut PP 28 tahun 2021 dengan akun UMK dengan konsep OSS RBA yang sekarang yang belum fix untuk mekanisme perizinannya. Pertama yang kita bisa lakukan adalah kita bisa klik perizinan berusaha, lalu kita klik kelola usaha, lalu kita klik lokasi usaha. Setelah itu, nanti di sini kita bisa klik tambah posisi lokasi. Setelah tambah posisi lokasi, kita harus pilih matra mana, darat, hutan, atau laut. Karena ini darat, kita pilih darat, lalu kita klik simpan posisi lokasi. Nah, di sini kita harus masukin alamatnya, disesuaikan aja dengan alamat usaha teman-teman, lalu simpan posisi lokasi teman-teman. Lalu lanjut, klik centang. Nah, setelah klik centang bisa kita klik lanjutkan. Nah, lengkapi detail, lengkapi kegiatan. Kita bisa lanjut untuk di sini, kita bisa klik di sini lokasinya di objek vital nasional atau bukan. Kita misalkan ini tidak, kita klik tidak lalu selanjutnya. Nah, kita di sini langsung milih untuk KBLI karena tadi persyaratan ini kan masih dalam persyaratan tata ruang. Jadi kita harus masukin dulu KBLI-nya sesuai nggak dia sama RDTR. Di sini bisa diklik atau diketik berapa nomor KBLI-nya lalu diklik bidang usahanya. Nanti disesuaikan aja, bisa teman-teman langsung klik lanjutkan. Nah, ini ketika RDTR-nya diizinkan. Setahu gua UMK tuh harusnya begini. Cuman kita klik lalu RDTR-nya diizinkan, nggak sampai izin lokasi itu harus diverifikasi persyaratan untuk akun UMK. Karena kemarin gua sempet lihat di akun OSS itu ada OSS UMK, tapi RDTR-nya itu harus verifikasi persyaratan. Gue bingung ya, kenapa begini ya? Harusnya kan dia hanya RDTR diizinkan atau ditolak karena dia UMK tidak mengurus PKKPR. Tapi di website OSS-nya tuh masih belum fix, malah UMK diharuskan ngurus PKKPR. Itu kan salah tuh menurut PP 28 tahun 2025 tuh. Kemudian kita klik OK.
Setelah kita klik OK, kita klik isi nama usaha, lalu kita klik selanjutnya. Setelah kita klik selanjutnya, di sini kita isi rencana teknis bangunan dan rencana induk kawasan. Di sini butuh bangunan baru atau tidak, silakan klik aja dan diinput data-data daripada kepemilikan lahan. Misalkan sewa ya dilampirin surat sewanya, milik sendiri dilampirin SHM-nya, pinjam pakai dilampirin perjanjiannya. Lalu kita klik proses. Nah, di sini setelah kita klik proses, di sini ada 2 kolom teman-teman, persyaratan dasar dan perizinan berusaha. Klik atau cari yang namanya di situ ada notifikasi perlu tindakan. Masa nanti kita geser tuh ke klik perizinan berusaha. Setelah itu, di sini nanti ada tuh klik lanjut, maka kita harus klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka kita harus isi keseluruhan data daripada usaha kita, dari mulai data investasi, kemudian data-data tenaga kerja, modalnya dari mana, total investasinya berapa, di sini diisi aja, disesuaikan. Kemudian terkait dengan isi tenaga kerja diisi semua ya, sesuai dengan usaha kita. Lalu langsung lanjut kita ke tambah produk atau jasa. Tambah produk atau jasanya berapa, lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini akan muncul resikonya teman-teman. Ini resikonya rendah, skala usahanya mikro, NIB, dia hanya izinnya yang keluar. Nanti kita klik muncul atau klik parameternya. Setelah kita klik parameternya, kita ditanya udah punya izin lingkungan belum? Maka kalau belum kita klik belum. Lalu kita proses. Kalau kita klik belum, maka kita akan dilempar ke website amdal.net. Nah, lalu kita bisa klik ya lanjut. Di sini klik proses dulu, ya lanjut. Nah, kemudian kita harus kembali teman-teman ke persyaratan dasar. Kita harus tadi kan di sini di kanan. Kemudian sekarang nanti di kiri. Setelah di kiri, nanti kita harus urus proses penapisan atau proses izin lingkungannya. Setelah kita urus proses izin lingkungannya, jadi karena gue jual ebook proses perizinan lingkungannya, jadi gue nggak mungkin share itu di sini karena menurut gue nggak fair aja untuk orang-orang yang udah beli. Jadi teman-teman yang misalkan mau beli ebooknya, nanti gue taruh nomornya di kolom deskripsi supaya kalian bisa beli ebooknya. Nah, kalau untuk kalian yang nggak mau beli ebooknya juga banyak kok, udah banyak video terkait dengan penapisan izin lingkungan di YouTube itu banyak. Jadi kalian bisa cari aja di YouTube lain. Gua ngerasa nggak fair aja kalau gua share ebook gua terkait dengan izin lingkungan. Jadi kalian bisa lihat di YouTube lain atau beli ebook dari gue. Itu nomor yang nanti gua share di kolom deskripsi. Kemudian kita setelah ngurus perizinan dasarnya yang tadi AMDAL, lewat AMDAL, kita harus urus kembali ke OSS teman-teman. Tadi kan dilempar ke website amdal.net. Sekarang kita kembali ke OSS. Setelah kita kembali ke OSS, kita klik perizinan berusaha. Tadi kan di kiri, sekarang di kanan. Kemudian kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka kita di sini disclaimer dulu nih semua. Ini udah langsung masuk ke penerbitan NIB teman-teman. Lalu kita centang seluruhnya, lalu kita klik proses. Setelah kita klik proses, ini NIB-nya sudah terbit teman-teman. Jadi dia bisa dilihat ini draftnya. Jadi tinggal di klik kanan, klik kiri di sini yaitu terbitkan. Setelah terbit, maka di sini sudah bisa diunduh. Maka bisa dilihat NIB-nya sudah terbit. Jadi itu yang bisa gua berikan kepada kalian tutorialnya teman-teman. Nanti di kolom deskripsi gua akan share terkait dengan nomor-nomor untuk pertama penjualan ebook, yang kedua untuk pengurusan izin usaha atau konsultasi. Jadi kalian bisa cek aja di nomor yang tertera di deskripsi. Jadi sekian yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.